Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi selama sepekan. Bersama saya, Bribtu Rizka. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono meninjau pelaksanaan PPKM level 4 di Pulau Bali. Ada 2 tempat yang menjadi lokasi pengecekan Kakor Lantas, yaitu di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra dan di Big Garden Corner Waribang. Terima kasih Pak Kodes, ya. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah udah Pak. Satu apa dua? Woi. Kepolisian Republik Indonesia terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia, salah satunya di Pulau Bali. Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai target herd immunity yang ditargetkan pemerintah. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono dalam kesempatan tersebut juga melakukan pengecekan penerapan PPKM level 4 di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra. Kemudian, melihat pelaksanaan vaksin untuk pengemudi ojek online di Big Garden Corner, Waribang, Bali pada Jumat 3 September 2021. Kakor Lantas menjelaskan, pada hari ini pihaknya melihat pelaksanaan pengaturan pengetatan di wilayah Bali yang masih dalam kategori PPKM level 4, serta masih harus disempurnakan dalam pengetatan PPKM level 4. Terkait random sampling tes antigen dan pengecekan vaksin, menurut Jenderal Bintang 2 ini sangatlah bagus pelaksanaannya. Dia berharap pengawasan terhadap penerapan prokes pembagian masker dan membagikan sembako terus dilakukan. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melihat vaksinasi di wilayah Denpasar ini. Dan saya bersama Pak Dirjen di Kampung melihat pelaksanaan vaksinasi kepada supir-angkutan. Kemudian komunitas Polikarpik, ojol lebih kurang 500 orang. Ada yang pertama, saya pikir itu suatu langkah vaksinasi pada komunitas pengguna jalan, terutama sopir angkutan, pelaku pengemudi sangat-sangat bagus meningkatkan dan meningkatkan. Di lokasi berbeda, di Big Garden Corner Waribang, Bali, kepada para pengemudi ojol, mengatakan pelaksanaan vaksinasi kepada pengendara angkutan jalan adalah untuk membentuk herd immunity masyarakat, serta harus vaksin agar seluruh masyarakat Bali sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penerapan disiplin lalu lintas di jalan raya. Bersama PT Jasara Harja, Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama terkait Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dengan aplikasi JRKU. 3, 2, 1. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya adalah melakukan kegiatan perjanjian kerjasama dengan PT Jasara Harja terkait Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dengan aplikasi JRKU. Pada Jumat 3 September 2021, Irjen Pol Istiono menjelaskan pihaknya melakukan kegiatan kerjasama berkaitan dengan adendum perjanjian kerjasama Korlantas Polri dengan PT Jasara Harja. Menurutnya, setelah muncul ETLE pada 23 Maret 2021 lalu, respon masyarakat dinilai sangat luar biasa, sehingga menimbulkan kepercayaan publik hingga saat ini bertambah menjadi 91% terhadap institusi Korlantas Polri. Hari ini bersama-sama hadir dalam rangka kerjasama Korlantas kaitannya dengan ETLE dan JRKU. Pemanfaatan data ETLE dengan JRKU mudah-mudahan ini bisa memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat. Terkait kerjasama ETLE dengan aplikasi JRKU, Istiono menambahkan, bisa berkaitan dengan persamsatan, pajak, izin perhubungan darat, dan SIM.
Dengan harapan, kerjasama ini menjadi tahapan-tahapan perbaikan yang semakin hari akan terus semakin baik. Dengan pemanfaatan aplikasi JRKU ini, diharapkan bisa menjadi sarana memberikan informasi terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, serta penerapan tilang elektronik. Dari Bali, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian daerah Jawa Timur kembali menggelar vaksinasi untuk kaum difabilitas di Jawa Timur. Sebanyak 4.700 tahapan vaksin dosis kedua disuntikan kepada para difabel untuk membentuk imunitas tubuh sehingga dapat terhindar dari serangan virus COVID-19. Tangis histeris anak-anak penyandang difabilitas pecah saat menjalani vaksinasi di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur pada Sabtu pagi 4 September 2021. Vaksinasi yang diselenggarakan untuk kalangan difabilitas ini merupakan vaksin dosis tahap kedua, di mana sebelumnya para anak difabel sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, namun beberapa di antaranya masih terdapat yang takut disuntik. Rangkaian acara vaksinasi yang digelar di Mapolda Jawa Timur ini dikhususkan bagi para difabel dengan usia di atas 12 tahun. Vaksinasi digelar dengan menggunakan vaksin Sinopharm. Berjumlah 2.700 vaksin disediakan untuk kaum difabilitas dari 4.700 dosis vaksin untuk seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Vaksinasi difabel ini digelar secara serentak di 3 wilayah di Jawa Timur, di antaranya Mapolda Jawa Timur, Polres Bangkalan, dan Polres Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, saat ini jumlah difabel yang telah divaksin telah mencapai 80%. Untuk itu, upaya vaksinasi bagi para difabel ini masih terus dilakukan, karena difabel termasuk dalam kategori rentan terserang COVID-19. Hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk Angkatan 95 dan khusus untuk kaum difabel yang diantar orang tuanya. 3 minggu yang lalu mereka sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan sekarang kedua. Jumlahnya ada 2.700 pada hari ini, itu bagian dari 4.700 yang dilaksanakan di Polres Bangkalan dan Tanjung Perak. Rencananya Polda Jawa Timur hari ini, baik Polda dan Polres ada 38.000 kegiatan. Kami mendapatkan informasi dari tim Bapak Kadindes akan menerima 2,3 juta. Sehingga ayo masyarakat Jawa Timur lapor ke Kepala Desa, lapor ke Babinsa, Babinkamtibmas untuk melaksanakan vaksinasi. Setelah divaksin, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan. Antusiasme terlihat dari anak difabilitas, sehingga diharapkan program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Sekolah Polisi Negara Selopamioro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan bantuan sosial dengan mendatangi rumah ke rumah warga hingga ke ladang tempat mereka bekerja. Bersama Badan Intelijen Daerah Yogyakarta, SPN Selopamioro juga melaksanakan vaksinasi ke warga agar kekebalan komunal lebih cepat tercipta. Seperti inilah semangat keluarga besar Sekolah Polisi Negara Selopamioro di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jiwa kemanusiaan terpanggil ketika melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya terguncang karena dampak pandemi COVID-19. Secara sukarela, penghuni asrama dan kampus menyisihkan dana untuk membantu dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar, hingga terkumpul untuk selanjutnya dibelanjakan dalam bentuk sembako dan kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar di wilayah Dusun Nogosari. Bakti sosial dengan tajuk Kampus Polri Peduli sudah berjalan selama 3 minggu dan diakui sangat membantu masyarakat sekitar dengan mayoritas berprofesi sebagai petani dan peladang. Suparman contohnya, sangat berterima kasih kepada keluarga besar Sekolah Polisi Negara Selopamioro karena bantuan yang diberikan dapat menyambung kebutuhan hidup keluarganya. Terima kasih aja Pak. Terus ini sembako buat apa nantinya? Ya nanti buat diliwat oleh anak-anak, oleh ibu orang tuanya. Ini memang dibutuhkan Bapak selama ini? Ya saya dibutuhkan aja. Selain itu bersama BIN Daerah Yogyakarta, SPN Selopamioro menggelar vaksinasi untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal warga. Ini untuk seluruh
satuan pendidikan melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masa pandemi ini yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Dan kami dari SPN hari ini berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah Yogyakarta untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan vaksinasi massal dan bakti sosial. Sementara itu, pola yang digunakan untuk vaksinasi warga dengan jemput bola ke rumah-rumah warga dan ke ladang, dengan melibatkan vaksinator sendiri yang diterjunkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi kepada masyarakat, Polda Sumatera Utara bersinergi dengan pemerintah daerah kembali menggelar vaksinasi tahap 2 bagi mahasiswa di Kota Medan, serta pemberian vaksinasi kepada santri, guru, tenaga pendidikan, dan warga di sekitar pondok pesantren di Labuan Batu. Para peserta vaksin juga sempat disapa oleh Presiden secara virtual. Untuk mencapai herd immunity di wilayah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara menggelar vaksinasi massal di sejumlah tempat, seperti Pondok Pesantren dan Universitas Muslim Nasional Sumatera Utara. Vaksinasi massal tahap 2 di Universitas Muslim Nasional di Kota Medan, Sumatera Utara ini disambut antusias para mahasiswa. Dengan ditargetkan sebanyak 2 juta vaksin yang tersalurkan dan disebarkan di 41 fasilitas kesehatan baik di tingkat pemerintah Kota Medan, Polda Sumatera Utara, dan Kodam 1 Bukit Barisan. Sebanyak 1.400 santri, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Daarul Muhsinin di Desa Tanjung Siram, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, mengikuti vaksinasi COVID-19 massal dosis pertama. Tak hanya menggelar percepatan vaksinasi, bantuan sosial berupa sembako juga diberikan kepada warga peserta vaksin. Dan vaksin ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Khusus di wilayah Sumatera Utara, target percepatan vaksinasi yang digelar serentak oleh Polri dan staf khusus kepresidenan berhasil mencapai 30.000. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan NTMC Channel. Ya baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.